Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, pertama kali diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menggambarkan perbedaan pola pikir antara dua figur ayah yang berperan penting dalam hidup Kiyosaki. Rich Dad, ayah kaya, dan Poor Dad, ayah miskin. Melalui kisah ini, Kiyosaki mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara mencapai kebebasan finansial dengan cara yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh sistem pendidikan tradisional. Buku ini bukan hanya sekadar tentang cara menghasilkan uang, tetapi lebih kepada perubahan pola pikir dan pandangan hidup yang mendalam dalam hal pengelolaan keuangan. 1. Dua ayah dua pandangan, Rich Dad dan Poor Dad. Kiyosaki memulai buku ini dengan menceritakan perbedaan pandangan hidup antara dua sosok ayah yang memiliki perspektif sangat berbeda tentang uang, kerja, dan pendidikan. Ayah kandung Kiyosaki yang ia sebut sebagai Poor Dad memiliki pandangan konservatif tentang pendidikan dan pekerjaan. Ia percaya bahwa bekerja keras untuk mendapatkan gaji tetap dan menghindari risiko adalah jalan menuju kesuksesan. Poor Dad berpendapat bahwa keberhasilan dalam hidup datang dari mendapatkan gelar, bekerja keras di perusahaan, dan menabung uang sebanyak-banyaknya. Sementara itu, Rich Dad, yang merupakan ayah dari teman Kiyosaki, mengajarkan pandangan yang berbeda. Rich Dad adalah seorang pengusaha yang tidak terikat pada pekerjaan konvensional. Ia mengajarkan Kiyosaki untuk berpikir secara berbeda tentang uang dan mengelola aset. Menurut Rich Dad, jalan menuju kebebasan finansial bukanlah bekerja untuk uang, tetapi membuat uang bekerja untuk kita. Kiyosaki menjelaskan bahwa meskipun Poor Dad berpendidikan tinggi, Rich Dad memiliki pemahaman lebih baik tentang cara menghasilkan dan mengelola uang. 2. Pentingnya pendidikan keuangan. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan keuangan. Kiyosaki menyoroti bahwa sekolah-sekolah tradisional mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, namun tidak mengajarkan hal-hal praktis terkait pengelolaan uang, investasi, atau bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Kiyosaki berpendapat bahwa kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan besar dan memiliki gaji tetap seringkali tidak tahu bagaimana cara mengelola uang mereka, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam siklus utang dan ketergantungan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kiyosaki mengajarkan bahwa pendidikan keuangan adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan pengetahuan yang tepat tentang cara mengelola uang, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang cara menghasilkan pendapatan, mengelola risiko, dan berinvestasi. Pendidikan keuangan ini tidak hanya tentang mengetahui cara membuat anggaran, tetapi juga tentang memahami aset, liabilitas, dan bagaimana cara menggunakan keduanya untuk membangun kekayaan. 3. Aset dan liabilitas. Definisi yang harus dipahami. Salah satu konsep paling penting dalam Rich Dad Poor Dad adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut Kiyosaki, banyak orang yang salah kaprah dalam memahami kedua hal ini. Secara sederhana, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menguras uang kita. Misalnya, rumah yang kita beli dan tempat kita tinggal mungkin terlihat seperti aset, tetapi menurut Kiyosaki, itu sebenarnya adalah liabilitas, karena rumah tersebut membutuhkan biaya untuk perawatan, pajak, dan bunga hipotek. Sebaliknya, sebuah properti yang disewakan, yang menghasilkan uang setiap bulan, adalah aset yang akan menambah kekayaan kita. Kiyosaki menekankan bahwa orang-orang yang cerdas secara finansial membeli aset yang menghasilkan aliran kas, bukan hanya benda-benda yang membutuhkan pengeluaran. Kiyosaki mengajarkan bahwa kunci untuk menjadi kaya adalah memiliki lebih banyak aset daripada liabilitas. Agar kita bisa membangun kekayaan, kita harus belajar untuk membeli dan mengumpulkan aset yang menghasilkan uang, seperti real estate, saham, bisnis, atau investasi lainnya. 4. Membangun bisnis dan investasi. Menurut Kiyosaki, salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan membangun bisnis atau berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Kiyosaki menyarankan agar kita mulai berpikir seperti seorang pengusaha dan investor, bukan sebagai pekerja yang hanya bergantung pada gaji tetap. Menurutnya, pendapatan pasif yang diperoleh dari investasi seperti properti sewaan, saham, atau dividen adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad mengajarkan Kiyosaki bahwa orang yang ingin menjadi kaya harus memiliki penghasilan pasif yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka
tanpa harus bekerja terus-menerus. Penghasilan ini bisa datang dari berbagai sumber seperti investasi real estate, dividen saham, atau keuntungan bisnis. Oleh karena itu, Kiyosaki menekankan pentingnya belajar tentang cara berinvestasi dan bagaimana mengelola risiko investasi. Kiyosaki juga berbicara tentang pentingnya mentalitas pengusaha. Seringkali, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap merasa aman karena mereka memiliki penghasilan tetap. Namun, Kiyosaki menunjukkan bahwa mereka yang berpikir seperti pengusaha dan investor lebih cenderung untuk menciptakan peluang dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat, karena mereka tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. 5. Menghadapi risiko dan ketakutan. Selain memberikan pendidikan keuangan, Rich Dad Poor Dad juga mengajarkan pentingnya menghadapi risiko dan ketakutan dalam mengambil keputusan keuangan. Kiyosaki mengatakan bahwa banyak orang yang terjebak dalam zona nyaman mereka dan tidak berani mengambil langkah besar karena takut gagal. Mereka seringkali memilih untuk tetap dalam pekerjaan yang mereka benci atau menghindari peluang investasi karena takut kehilangan uang. Rich Dad mengajarkan bahwa risiko adalah bagian dari proses membangun kekayaan. Pengusaha yang sukses tidak menghindari risiko, tetapi mereka belajar bagaimana mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Kiyosaki percaya bahwa ketakutan adalah salah satu faktor terbesar yang menghalangi orang untuk mencapai impian mereka. Oleh karena itu, untuk menjadi sukses, kita harus belajar untuk menghadapi ketakutan kita dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan perhitungan, bukan berdasarkan ketakutan. 6. Pentingnya berpikir jangka panjang. Kiyosaki menekankan bahwa berpikir jangka panjang adalah kunci untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Banyak orang yang berfokus pada pencapaian keuntungan cepat, tetapi Kiyosaki mengajarkan bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu merencanakan masa depan dengan bijaksana. Ini melibatkan pengelolaan uang dengan hati-hati, berinvestasi secara cerdas, dan membuat keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. 7. Kesimpulan, mengubah pola pikir dan mencapai kebebasan finansial. Rich Dad Poor Dad mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir mereka tentang uang. Buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang bekerja keras atau memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi tentang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, membeli aset yang menghasilkan pendapatan pasif, dan berinvestasi dengan bijak. Kiyosaki mendorong pembaca untuk berpikir secara berbeda, mengambil risiko yang dihitung, dan tidak terjebak dalam paradigma keuangan tradisional yang mengajarkan kita untuk bekerja keras demi mendapatkan uang. Poin utama yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu pendidikan keuangan, kemampuan untuk mengelola risiko, dan keberanian untuk berpikir jangka panjang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rich Dad, kita dapat mengubah cara kita memandang uang dan mulai membangun kekayaan dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, pertama kali diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menggambarkan perbedaan pola pikir antara dua figur ayah yang berperan penting dalam hidup Kiyosaki, Rich Dad, ayah kaya, dan Poor Dad, ayah miskin. Melalui kisah ini, Kiyosaki mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara mencapai kebebasan finansial dengan cara yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh sistem pendidikan tradisional. Buku ini bukan hanya sekadar tentang cara menghasilkan uang, tetapi lebih kepada perubahan pola pikir dan pandangan hidup yang mendalam dalam hal pengelolaan keuangan. 1. Dua ayah, dua pandangan. Rich Dad dan Poor Dad. Kiyosaki memulai buku ini dengan menceritakan perbedaan pandangan hidup antara dua sosok ayah yang memiliki perspektif sangat berbeda tentang uang, kerja, dan pendidikan. Ayah kandung Kiyosaki, yang ia sebut sebagai Poor Dad, memiliki pandangan konservatif tentang pendidikan dan pekerjaan. Ia percaya bahwa bekerja keras untuk mendapatkan gaji tetap dan menghindari risiko adalah jalan menuju kesuksesan. Poor Dad berpendapat bahwa keberhasilan dalam hidup datang dari mendapatkan gelar, bekerja keras di perusahaan, dan menabung uang sebanyak-banyaknya. Sementara itu, Rich Dad, yang merupakan ayah dari teman Kiyosaki, mengajarkan pandangan yang berbeda. Rich Dad adalah seorang pengusaha yang tidak terikat pada pekerjaan konvensional.
Ia mengajarkan Kiyosaki untuk berpikir secara berbeda tentang uang dan mengelola aset. Menurut Rich Dad, jalan menuju kebebasan finansial bukanlah bekerja untuk uang, tetapi membuat uang bekerja untuk kita. Kiyosaki menjelaskan bahwa meskipun Poor Dad berpendidikan tinggi, Rich Dad memiliki pemahaman lebih baik tentang cara menghasilkan dan mengelola uang. 2. Pentingnya pendidikan keuangan. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pentingnya pendidikan keuangan. Kiyosaki menyoroti bahwa sekolah-sekolah tradisional mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, namun tidak mengajarkan hal-hal praktis terkait pengelolaan uang, investasi, atau bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Kiyosaki berpendapat bahwa kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan besar dan memiliki gaji tetap seringkali tidak tahu bagaimana cara mengelola uang mereka, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam siklus utang dan ketergantungan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kiyosaki mengajarkan bahwa pendidikan keuangan adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan pengetahuan yang tepat tentang cara mengelola uang, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang cara menghasilkan pendapatan, mengelola risiko, dan berinvestasi. Pendidikan keuangan ini tidak hanya tentang mengetahui cara membuat anggaran, tetapi juga tentang memahami aset, liabilitas, dan bagaimana cara menggunakan keduanya untuk membangun kekayaan. 3. Aset dan liabilitas. Definisi yang harus dipahami. Salah satu konsep paling penting dalam Rich Dad Poor Dad adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut Kiyosaki, banyak orang yang salah kaprah dalam memahami kedua hal ini. Secara sederhana, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menguras uang kita. Misalnya, rumah yang kita beli dan tempat kita tinggal mungkin terlihat seperti aset, tetapi menurut Kiyosaki, itu sebenarnya adalah liabilitas, karena rumah tersebut membutuhkan biaya untuk perawatan, pajak, dan bunga hipotek. Sebaliknya, sebuah properti yang disewakan, yang menghasilkan uang setiap bulan, adalah aset yang akan menambah kekayaan kita. Kiyosaki menekankan bahwa orang-orang yang cerdas secara finansial membeli aset yang menghasilkan aliran kas, bukan hanya benda-benda yang membutuhkan pengeluaran. Kiyosaki mengajarkan bahwa kunci untuk menjadi kaya adalah memiliki lebih banyak aset daripada liabilitas. Agar kita bisa membangun kekayaan, kita harus belajar untuk membeli dan mengumpulkan aset yang menghasilkan uang, seperti real estate, saham, bisnis, atau investasi lainnya. 4. Membangun bisnis dan investasi. Menurut Kiyosaki, salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan membangun bisnis atau berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Kiyosaki menyarankan agar kita mulai berpikir seperti seorang pengusaha dan investor, bukan sebagai pekerja yang hanya bergantung pada gaji tetap. Menurutnya, pendapatan pasif yang diperoleh dari investasi seperti properti sewaan, saham, atau dividen adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad mengajarkan Kiyosaki bahwa orang yang ingin menjadi kaya harus memiliki penghasilan pasif yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka tanpa harus bekerja terus-menerus. Penghasilan ini bisa datang dari berbagai sumber seperti investasi real estate, dividen saham, atau keuntungan bisnis. Oleh karena itu, Kiyosaki menekankan pentingnya belajar tentang cara berinvestasi dan bagaimana mengelola risiko investasi. Kiyosaki juga berbicara tentang pentingnya mentalitas pengusaha. Seringkali, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap merasa aman karena mereka memiliki penghasilan tetap. Namun, Kiyosaki menunjukkan bahwa mereka yang berpikir seperti pengusaha dan investor lebih cenderung untuk menciptakan peluang dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat, karena mereka tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. 5. Menghadapi risiko dan ketakutan. Selain memberikan pendidikan keuangan, Rich Dad Poor Dad juga mengajarkan pentingnya menghadapi risiko dan ketakutan dalam mengambil keputusan keuangan. Kiyosaki mengatakan bahwa banyak orang yang terjebak dalam zona nyaman mereka dan tidak berani mengambil langkah besar karena takut gagal. Mereka seringkali memilih untuk tetap dalam pekerjaan yang mereka benci atau menghindari peluang investasi karena takut kehilangan uang. Rich Dad mengajarkan bahwa risiko adalah bagian dari proses membangun kekayaan. Pengusaha yang sukses tidak menghindari risiko, tetapi mereka belajar bagaimana mengelola dan memitigasi risiko tersebut.
Kiyosaki percaya bahwa ketakutan adalah salah satu faktor terbesar yang menghalangi orang untuk mencapai impian mereka. Oleh karena itu, untuk menjadi sukses, kita harus belajar untuk menghadapi ketakutan kita dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan perhitungan, bukan berdasarkan ketakutan. 6. Pentingnya berpikir jangka panjang. Kiyosaki menekankan bahwa berpikir jangka panjang adalah kunci untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Banyak orang yang berfokus pada pencapaian keuntungan cepat, tetapi Kiyosaki mengajarkan bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu merencanakan masa depan dengan bijaksana. Ini melibatkan pengelolaan uang dengan hati-hati, berinvestasi secara cerdas, dan membuat keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. 7. Kesimpulan, mengubah pola pikir dan mencapai kebebasan finansial. Rich Dad Poor Dad mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir mereka tentang uang. Buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang bekerja keras atau memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi tentang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, membeli aset yang menghasilkan pendapatan pasif, dan berinvestasi dengan bijak. Kiyosaki mendorong pembaca untuk berpikir secara berbeda, mengambil risiko yang dihitung, dan tidak terjebak dalam paradigma keuangan tradisional yang mengajarkan kita untuk bekerja keras demi mendapatkan uang. Poin utama yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu pendidikan keuangan, kemampuan untuk mengelola risiko, dan keberanian untuk berpikir jangka panjang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rich Dad, kita dapat mengubah cara kita memandang uang dan mulai membangun kekayaan dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif.